Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Oki Rahma Fitrani dari Ambalan Dewi Sartika SMK Ma'arif Edu 1 Cilongok. Dalam masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Untuk pertemuan rutin pertama ini, kita akan membahas tentang sejarah pramuka di dunia maupun di Ambalan. Baiklah, langsung saja kita simak video tentang penjelasan pramuka di dunia. Sejarah dan sejarah gerakan pramuka. Lahirnya gerakan pramuka digerakkan oleh seseorang yang bernama Golden Paul. Mulanya pada tahun 1907, ia menjabat sebagai letnan jenderal tentara Inggris. Pada saat itu, ia juga mengadakan satu perkemahan di Pulau Pramuka Inggris. Paul mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan yang bernama Queen Witch. Kemudian, organisasi pramuka tersebut dilanjutkan oleh istri dari Golden Paul. Golden Paul semakin mengembangkan organisasi pramuka hingga ia membentuk suatu organisasi pramuka mulai dari golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan ketika. Tahun 1920, tepat di tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus, pertama kalinya diadakan di seluruh dunia, tempatnya di Malaysia dan Inggris. Kegiatan tersebut diikuti oleh 8.000 anggota gerakan pramuka dari 34 negara. Dalam acara tersebut, Golden Paul dinobatkan sebagai Fifth Out of the World atau bapak pandu dunia. Sejak saat itulah organisasi pramuka berkembang hingga ke seluruh negara. Itulah tadi sedikit sejarah singkat mengenai sejarah pramuka yang ada di dunia. Nah, itu tadi merupakan sejarah singkat pramuka yang ada di dunia. Sekarang kita lanjut ke sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Pramuka di Indonesia dibagi menjadi 3 masa: masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia setelah merdeka. Pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka di Indonesia dinamakan Nederland Indisch Padvindersvereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia bisa dikenal Persatuan Pandu-Pandu Dunia Belanda. Sejak saat itulah pramuka semakin digemari oleh masyarakat, sehingga terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 terbentuklah Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. BPPKI melaksanakan kegiatan Pergindo, Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan tersebutlah yang menjadi cikal bakal terlaksananya Jambore hingga sekarang. Kedua, pada saat penjajahan Jepang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Keibundan, Peta, dan Seinedan. Jepang melarang berdirinya partai dan menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Namun hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Pergindo II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam menghadapi tentara Jepang. Selanjutnya, masa setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan Pandu Rakyat Indonesia di Solo, yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961, terdapat organisasi kepanduan Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Itulah tadi secara singkat mengenai
gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Nah, begitulah penjelasan singkat sejarah pramuka di dunia. Selanjutnya, silahkan kalian simak materi tentang sejarah pramuka Jambalan. Salam Pramuka. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat Ambalan Pramuka di SMK Ma'arif NU 1 Cilongok, yaitu Ambalan Sunan Giri dan Dewi Sartika. Yang pertama, yaitu Ambalan Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu seorang anggota dari Wali Songo yang hidup pada abad ke-15 Masehi. Nama aslinya adalah Raden Paku, atau juga banyak yang menyebutnya dengan Prabu Sakmata. Ada juga yang menyebutnya dengan Raden Abdul Fakih. Jadi, Sunan Giri mempunyai 3 buah nama. Nama ayahnya bernama Maulana Ishak, yang berasal dari daerah Blambangan. Dalam memperoleh ilmu agama, Sunan Giri berguru pada Sunan Ampel, serta beberapa guru di Pasai dan Tanah Suci. Raden Paku diberi gelar sebagai Sunan Giri, sebab jasa-jasanya dalam mendirikan pesantren dan mengajarkan para santrinya di daerah Giri, yaitu Gresik. Sunan Giri terkenal sangat alim dan mempunyai banyak pesantren di berbagai kalangan dan mempunyai banyak murid di berbagai kalangan juga, yaitu seperti kalangan keluarga petani, adapun dari kalangan bangsawan. Dan Sunan Giri mengirim beberapa muridnya keluar Jawa, seperti Sulawesi, Maluku, Madura, dan Nusa Tenggara. Dalam menyebarkan agama, ia sering memanfaatkan kreativitasnya dalam menciptakan lagu. Adapun lagunya yaitu berjudul Jantungan, Jublak-Jublak Suang, Lir-Ilir, dan Jamutan. Atas dasar keteladanan, dan sifat kemasyarakatan yang dimiliki oleh Sunan Giri, maka salah satu ambalan muda SMK Ma'arif NU 1 Cilongok memilih nama Sunan Giri sebagai dasar ambalannya. Dengan harapan peserta didik ambalan Sunan Giri benar-benar mewarisi keteladanan sikap yang dimiliki Sunan Giri, sehingga akan terbentuk penerus gerakan pramuka yang kuat mental, tinggi moral, beriman kepada Tuhan, tingkat kecerdasan dan mutu keterampilan, kuat sehat jasmani, patuh pada negara kesatuan, mampu menjadi pemimpin umat. Nah, itulah sejarah singkat ambalan Sunan Giri. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang sejarah singkat ambalan Dewi Sartika. Ambalan Dewi Sartika. Dewi Sartika mempunyai cita-cita. Cita-citanya adalah mendidik anaknya menjadi baik, berdiri sendiri, terampil, dan luas. Untuk mewujudkannya, kemudian Dewi Sartika mendirikan sekolah yang dinamai Sekolah Istri pada tahun 1904. Dewi Sartika dilahirkan di Cilengka, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 1884. Ayahnya seorang patih di Bandung, tetapi kemudian dibuang ke Ternate bersama istrinya karena menentang pemerintahan Hindia Belanda. Pada umur 15 tahun, Dewi Sartika tinggal di Bandung atas dorongan dan bantuan kakeknya dan Dengamer Inspektur Kantor Pengajaran. Maka pada tahun 1904 berdirilah sebuah sekolah seperti yang dimulai dengan 20 orang, dan sekolah tersebut hanya terdiri atas 2 kelas. Mereka menumpang tempat pelatihan Bandung. Murid-muridnya diajari menulis, berhitung, merendah, dan pelajaran agama pun tak lupa. Karena kantor semakin bertambah, maka dipindahkanlah ke kantor kepatihan yang lebih luas. Pada tahun 1910, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Hal ini menjadi perhatian masyarakat umum. Berdiri pula sekolahan serupa di Tasikmalaya, Garut, Purwakarta, dan lain sebagainya. Pada tahun 1929, Sekolah Keutamaan Istri
telah memiliki gudang sendiri pada masa Perang Kemerdekaan. Dewi Sartika mengungsi ke Cina dan menghentikan kegiatannya. Beliau akhirnya meninggal dunia pada tanggal 11 September 1927. Setelah itu, kuburannya dipindahkan ke Bandung. Satuan Penegak Putri Gudeg SMK Ma'arif NU 1 Cilongok mengambil nama Dewi Sartika agar penerus gerakan pramuka mampu menciptakan kader generasi muda. Pramuka yang mampu berdiri sendiri, terampil, luwes, dan mampu menjadi wanita yang soleha serta mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gudeg SMK Ma'arif NU 1 Cilongok yang mempunyai 2 ambalan, yaitu Sunan Giri, yaitu untuk penegak putra, dan Dewi Sartika sebagai penegak putri. Dengan simbol 2 tokoh ini, Sunan Giri sebagai tokoh religi, pemimpin umat dan memimpin masyarakat yang kreatif dan dipadu dengan semangat mencapai tujuan dan gerakan pramuka. Demikian secara singkat ambalan Sunan Giri dan Dewi Sartika. Nah, begitulah penjelasan secara singkat sejarah pramuka baik di dunia maupun di ambalan. Semoga materi yang kali ini disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, mungkin sudah cukup jelas dengan penjelasan sejarah pramuka di dunia maupun di ambalan. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan Jumat yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanizar! 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 And I wanna blow your ear. Soon, boom, boom, boom.